Halo guys, kembali lagi ke channel 3X Moonshine. Oke, kali ini kami berdua ingin menceritakan sebuah kisah horor, tepatnya yang ada di sekitar rumah kami berdua, yaitu di tempat pariwisata, di tempat wisata rekreasi. Ya, di tempat rekreasi itu terdapat sebuah kolam renang, terus tempat tenis, stadion, taman. Ya gitu lah. Ya ada yang jualan juga di sana. Terus tempat parkir, bis-bis kadang sering ke situ. Pokoknya luas lah, Luas di situ tempatnya. kan rame. Yang pasti di sana rame, luas. Ya, kecuali malam-malam. Nah malam hari itu Tapi tapi siang sore juga terlihat mistis juga sih, aura Ya. negatifnya ada. di abis ini di situ akan di videonya akan dicantumkan video-video creepy dari tempat Cuplikan. ya, dari tempat itu, tempat rekreasi tersebut. Oke, pantengin terus videonya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan kalau kalian suka video ini, konten ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, Support terus ya. support terus ya, makasih. Nah, kali ini saya mau menceritakan itu kasus-kasus yang ada di sana. Kasus pertama, katanya di sana itu ada kebun binatang ya. Ya Di sana ada kebun dulu. binatang. Sebelum sekarang ini, dulunya itu kebun binatang. Masih banyak hewan-hewan kayak kijang, ular, burung, Ya, burung merak ada, burung kakak tua juga dulu ada di sana. banyak lah binatangnya lah. Terus di sana ada sebuah pencurian, kasus pencurian di sana. Nggak tahu sekarang udah ketangkep apa belum. Ya, Ya, pencurian apa itu? pencurian hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu, di taman rekreasi itu dicuri. Ya. Kalau yang ular katanya itu bisa lolos Lolos lah. kabur. Soalnya kan kalau ular kan harus dengan pawangnya, nggak mungkin orang biasa bisa Karena ular bawa ular tersebut. Susah lah, yang jelas kan ular juga kan mematikan, bahaya. kalau Masih bisa kabur. ya, kalau manusia yang lolos itu nggak apa-apa, tapi kalau hewan yang lolos itu bahaya. Kalau bisa nyerang manusia, kalau bisa nyerang orang-orang yang datang ke taman itu, taman rekreasi tersebut, nah itu kan bahaya. Dan katanya di taman itu, tepatnya itu di stadion, dan kata masnya itu kemarin ada itu ya, ada yang bilang kalau di sebelah kali itu ada Iya, ular, sungai itu. penambangan ular di sana, Ada. penambangan ular Ada besar. beberapa orang lah yang mengatakan sering pernah melihat sosok ular yang besarnya itu nggak masuk logika ya. Ya, raksasa, bahkan lebih besar dari anaconda. Kalau semisalkan ular yang kabur itu dari kebun binatang, nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Soalnya misal piton itu nggak bisa sebesar anaconda. Nggak bisa. Soalnya di film-film itu. Ya nggak mungkin lah. Ya kalau mikirnya orang-orang luar sih itu makhluk gaib. Ya, ya di sini masih kental lah. Kalau masalah yang mistis-mistis kayak gitu masih diceritakan banyak orang di sini. Itu katanya di stadion ada juga yang lihat sehabis jogging sore-sore pulang, lihat ada jejak ular melintas di stadion itu. Katanya besarnya itu
hampir setengahnya jalan stadion. Coba seperti apa? Di situ ada ya, aku cantumin loh. Aku cantumin stadionnya, samar-samar kelihatan lah di situ. Iya. Jalannya itu kelihatan lah di situ, besar banget loh. Kalau misalnya beneran seperti itu, besar seperti itu ya. Kalau saya sih mikirnya bukan ular asli, itu ular goib, ular legend, Jadi-jadian lah. ular jadi-jadian. Ya, soalnya nggak mungkin juga sih, ya walaupun mungkin ya Mungkin kan di Amazon. itu kan di belakang stadion itu hutan belantara, Iya. tapi nggak mungkin juga lah. Iya. Kalau misalnya ada, itu mesti udah ditemukan sisiknya. Ya Orang ada yang bukti-buktinya ya, lah, orang yang nyari kayu bakar atau orang yang lagi bambu apa kan. iya, itu mestinya tuh nemu, terus diekspos, diberitahu ke penduduk-penduduk setempat lah, sama orang yang ada di itu Ya, wisata. Tapi itu udah berapa tahun nggak ada yang menemukan seperti itu. Paling cerita-cerita mistis, cerita-cerita yang mitos seperti itu. lah. Tapi banyak yang cerita. Iya, jadi yang nganggapnya beda alam, Ya, beda dimensi. dunia lah. Nah, terus saya di sini mau dengerin cerita dari Mas Adam. Ini katanya mau cerita suatu yang horor di tempat pariwisata tersebut. Ya, gimana Mas Adam? Ya, jadi begini ceritanya tuh. Malam-malam saya itu lagi di rumah temen, begadang sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam itu saya begadang, ya gabut lah, bete. Terus saya punya pikiran iseng, pengen uji nyali di tempat wisata tersebut. Saya itu bertiga, ya cowok semua sih. Iya, cowok semua. Teman saya berdua, saya ajakin iseng-iseng lah uji nyali di tempat tersebut. Nah kan temen saya juga kan berani semua, jadi nggak nolak buat ikut ke sana. Terus kita setuju untuk ke sana, berangkat bareng-bareng. Ya pertamanya sih orang berani kan nggak ada rasa takut kan. Iya. Ya sesampainya di gerbang wisata tersebut, ya pikirannya seneng lah, nggak, yang penting nggak kabut, seneng gitu, nggak ngerasa takut. Terus sempat ngomong yang penting jangan ninggalin, ya udah di dalam, kalau Jangan udah sampai di dalam, lari gitu. jangan sampai lari, kalau ada apa-apa tetap bareng, solid lah. Terus dalam perjalanan masuk, ya udah masuk lah, kan ada jalan turunan. Nah di situ aku disambut sama bola api ngelintas di depan, ya sekitar 10 meter lah. 10 meter ya, deket itu loh. Ya dekat. Saya di atas, nah bola apinya itu di bawah ngelintas. Saya melihat, saya cuma terkejut lah, apa itu, kan saya kan belum tahu lah, kan baru aja melihat api gitu melintas. Terus teman saya datang juga lihat sekilas, apa itu. Ya, saya juga diam aja, apa, nggak tahu apa itu. Ya, teman yang terakhir sendiri, nggak usah dibahas, ayo lanjut aja uji nyalinya. Nah uji nyalinya itu di tempatnya itu di stadionnya ya agak lumayan jauh sih. Terus kita lanjutin lagi perjalanannya. Saya sih dalam pikiran saya, hati saya, waduh
kayak gini aja udah disambut. Nah pikiran saya itu udah mulai nggak enak. apalagi di dalam. Iyalah jelas kan, soalnya sepi, udah jam 1 malam. Itu juga kita jalan kaki, kami jalan kaki, nggak Ya, pakai motor. Dari rumah temen itu jalan kaki. soalnya gerbangnya juga ditutup, Iya. nggak mungkin bisa masuk kan motor. Tapi kan juga ada penjaga, cuma satu orang penjaga. Saya ya juga kenal paham lah sama penjaga itu. Tapi kan nggak mungkin menjaga sampai malam 24 jam keliling, kan nggak mungkin toh. Terus saya lanjut perjalanan. Sesampainya di stadion, saya ya sama teman-teman saya udah rencana di stadion pokoknya diem, anteng, ya kayak meditasi itulah. Diam, merenung. Sampai berapa lama? Itu pokoknya kita punya rencana 1 menit tuh nutup mata, terus udah duduk itu meditasi 1 menit. Selama 1 menit itu enggak buka mata, tutup terus matanya sampai 1 menit lebih, itu baru aja saya buka mata. Terus saya tertuju kepada yang di atas stadion itu. Di atas tangga itu kan ada rumah kosong, udah lama lah nggak dipakai, udah Terbengkalai, terbengkalai, nggak dirawat. iya nggak kerawat, kotor, nggak jelas lah. Terus saya melihat sosok di samping rumah itu, Di dekat pohon Di- besar-besar itu bang. di depan persis pohon besar itu. Kayaknya sih pohon paling besar sih menurut Pohon saya, paling besar, paling tua lah. Hmm. Iya, jadi sosok tersebut tuh jalan lipat sambil menghadap di pohon tersebut. Jalan di tempat itu Padahal malam loh itu. sambil ngambang kakinya. Saya nggak jelas itu, kayaknya sih warnanya putih. Ya pakai baju putih apa jubah itu aku nggak tahu, tapi kelihatan itu kakinya lagi jalan. Sumpah sih, kaget banget. Masa ada Pertama orang? merinding, deg-degan. Iya, nggak mungkin banget. Sumpah aku baru aja melihat lah. Baru kali itu saya melihat sosok seperti itu. Saya kaget. Saya cuma bisa melihat terus. Dan akhirnya teman saya pun membuka mata. Tapi cuma satu orang. Ya, satu temanku lah bisa dibilang. Terus satu temanku kaget juga melihat aku, ya kayak ngelihat tuh sesuatu yang aneh gitu loh. Terus temanku juga mencoba melihat apa yang saya lihat. Nah dia juga tertuju di sana. Kelihatannya dia juga melihat sosok tersebut. Dan teman satunya lagi masih tertutup dan dibangunin sama teman yang Satunya lagi. yang lihat. Lihat. Terus temen yang disuruh bangun itu suruh melihat apa benar kami bertiga melihat sosok tersebut. Ternyata Sama-sama lihat semua. sama lihat semua. Sumpah sih, pertamanya antara aku sih udah bilang, gimana kalau kita pergi aja dari sini, daripada ada masalah, ada risiko yang besar. Ya mungkin kalau kita bertiga kan kita juga nggak punya rasa takut, tapi kan menghindari masalah lah. Terus tapi teman saya itu, jangan dulu, coba kayaknya asik nih, coba ada lagi gitu loh yang menarik gitu. Tapi saya udah nggak kuat, soalnya saya kayak Pertama kali juga. ya Iya. hatinya juga nggak tenang gitulah. Terus saya, udahlah ayo pulang aja, pergi aja dari sini daripada ada masalah kan. Mana? Terus saya udah mulai gak tenang, kayak merinding, wah nggak karuan. Terus saya lari, ya jalan lah. Ya Jalan saya cepat. bilang sama teman-teman,
saya pulang duluan aja lah, daripada kayak gini saya nggak mau cari masalah. Tapi semakin pikiran saya sama hati saya tuh kayak berontak pengen pulang, terus saya lari, benar-benar saya lari ninggalin teman saya. Nah teman saya juga panik kan, ikut lari. ikut lari, sumpah sih. Ya. Itu momen yang saya baru aku lihat dua penampakan, dua sosok yang sangat baru aja pertama lihat lah, Baru pertama lihat lah itu gila sih. langsung gimana coba rasanya kalau kalian gimana? pertama lihat seperti itu. Karena saya belum pernah lihat, jadi ya saya jaga-jaga lah, nggak mau itu. Iya, sosok seperti itu kan mengerikan lah. Iya, mengerikan. Terus saya berlari, setelah itu temen saya juga panik kan, berlari semua. Bayangin dari stadion lari terus sampai ke atas Sampai pintu ke gerbang. Bayangin, Itu luas loh. enggak berhenti sama sekali. Soalnya kenapa? Sosok yang di atas itu ngejar kami bertiga, kayak ngikutin itu terus, Mintai gitu. kayak ngejar. Sumpah itu momen yang gila sih menurut saya. Soalnya diantara merinding, dikejar-kejar, bayangin dikejar-kejar sama kayak gitu, sosok kayak gitu. Gimana caranya untuk kabur lah, kan nggak mau lah ketangkep apa gimana kan, yang enggak Ya. gimana kan. Mikirnya udah nggak kena, udah Saya nggak bilang jelas. saya bilang sama teman saya, jangan tengok sosok tersebut, Dan pokoknya dilihat. lurus ke depan, saling jaga satu sama lain, jangan sampai lepas pandangan dari teman-teman yang lainnya. Ya teman-teman kami bertiga itu, antara kami bertiga, pokoknya jangan sampai ada yang tertinggal. Pengalaman yang sangat Mengerikan. yang asik juga, tapi kan creepy gitu. Iya. Saya nggak nambah-nambahin apapun, saya nggak mengarang cerita, itu pengalaman dari saya sendiri. Pokoknya intinya sih jangan bermain api. Iya. Jangan bermain api, dan kalau udah tahu itu tempat angker, kalau kalian percaya adanya jin atau selain manusia ada kayak malaikat, setan, itu kalian harus percaya. Kalau misalnya kalian punya agama, kalian itu udah di kitab kalian masing-masing kan ada pasti. Nah kalian cukup percaya aja, nggak usah dicari, nggak usah kepoin lah, Ya, jangan ganggu juga. nggak usah ganggu. Selama kita nggak mengganggu tuh, sana juga menghormati. Iya. Nggak mungkin mengganggu itu enggak. Ya, mungkin iseng ya. Kadang yang iseng memang ada. Itu cuma buktiin kalau mereka tuh ada. Dunia kita tuh bukan dunia Milik manusia doang. manusia doang, tapi ada dunia yang lain. Jadi kita harus sopan, meskipun dia nggak kelihatan, mereka nggak kelihatan, itu kita harus sopan. Kayak di tempat manapun kalian singgah. berada, Iya. kalian jaga etika, sopan santun yang jelas. Iya. Ya kalau di tempat manapun yang sekiranya auranya negatif, bikin merinding tuh, kalian yang sopan, hati ini jangan mikirnya tuh jangan negatif, terus pikirannya tuh jangan kosong, jangan takut, Jangan ngalamun. Iya, jangan kosongkan pikiran. Jangan ngalamun. Itulah pesan dari kami. Pesannya cukup segitu aja. Ya, Makasih. ya makasih. Tapi cuplikan yang kami ambil itu, kami sendirian di sana. Di sana ada cuma berdua. petugas, soalnya kan lagi corona juga kan, pasti rekreasi itu ditutup, udah Ya. lama ditutup kok. Tapi kan
kita bisa masuk karena izin. Kita kan juga orang dekat sini gitulah, dekat rekreasi, jadi bisa Masih boleh masuk. dari diizinin Tapi tempatnya cuma kita berdua ya. ya cuman kita berdua. Ya lihat aja lah, nanti sepi banget kok. Di sana coba lihat aja Sama sebenarnya. auranya, lihat aja. Creepy sih. Ya. Ya udah, makasih ya. See you next time. Oke. Ya, oke. Jangan lupa subscribe, komen, like. Yang nggak suka boleh dislike, oke? Ya, itu support kami Support kami terus ya. support kami terus ya, oke? Bye. Bye.